Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Nuswantoro, peserta PPG dalam jabatan periode 7 tahun 2021 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Nomor peserta PPG 33045000813. Nomor induk mahasiswa PPG 2103117210. Hari ini Senin 29 November tahun 2021, insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi sejarah perkembangan Islam di Nusantara di kelas 9 SMP Negeri 27 Purworejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ketua kelasnya. Siap, bro. Ada sambil aku dihormat, bro. Go, bro. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai, beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kelas 9A nomor absen. Nah, apa kabar kalian siang ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Saat ini masih pandemi corona, jadi mohon kalian semua tetap mentaati protokol kesehatan. Di antaranya kita melakukan gerakan 3M. Yang pertama memakai Masker. kedua mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, Pak Eko mohon maaf, Pak Eko lepas maskernya, Pak Eko pakai facial karena memang harus demikian agar Pak Eko tampak, sehingga kalau Pak Eko tersenyum nanti juga ada yang tersenyum, tidak seperti orang marah, ya. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar apa ya? Materi apa? Masuk Islam ke Nusantara. Ada yang tahu kok masuknya Islam ke Nusantara? Berarti Islam bukan berasal dari Nusantara. Islam berasal dari mana berarti? Dari Mekah ke Nusantara. Nusantara itu di mana? Indonesia. Yang menyebarkan kira-kira siapa? Wali Songo. Pak Eko tanya, Wali Songo itu ada yang namanya Sunan Derajat. Sunan Derajat itu berdakwahnya di mana? Tahu nggak? Natanya tahu? Tahu? Yuli tahu? Rehan tahu? Belum? Alhamdulillah. Jadi hari ini nanti insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ya, anak-anak sekalian, silakan kalian mempersiapkan dahulu alat belajarnya, baik itu buku paket, modul, APK yang ada di dalam HP kalian masing-masing. Ada aplikasi SMS 37 serta sumber lainnya. Sambil Pak Eko cek presensinya dahulu. Kelas 9A. Maksudnya Islam dan dia ini anak semua ya, 16 ya? Ya, terima kasih. Silakan anak sekalian bisa dibuka aplikasinya pada APK SMP Negeri 27 materi 5 sejarah masuknya Islam Nusantara seperti yang ada di slide depan ya. Nah itu layar
marketplace activity. Jadi aktivitas untuk saling tukar menukar informasi. Sistemnya kita nanti saling bekerja sama dalam kelompok. Ada penjual informasi dan ada pembeli informasi. Nanti Pak Eko sampaikan lebih jelas. Insya Allah selesai pembelajaran, selesai kalian mengikuti kegiatan marketplace activity, kalian diharapkan mampu untuk memiliki beberapa kemampuan ini. Yang pertama yaitu apa itu anak-anak? Mampu merumuskan peta konsep teori masuknya Islam ke Nusantara, sekaligus juga mampu menjelaskan. Jadi mampu membuat peta konsepnya dan juga mampu menjelaskannya. Yang ketiga dan keempat, mampu merumuskan peta konsep strategi dakwah Islam ke Nusantara sekaligus juga menjelaskannya. Yang ketiga adalah merumuskan peta konsep Nuwati Songo sebagai mubalik atau pendakwah Islam di Nusantara beserta penjelasannya. Dan yang keempat, merumuskan konsep kerajaan bahasa Islam di Nusantara beserta kemampuan untuk menjelaskannya. Serta nanti diakhiri dengan simpulan, Pak Eko akan memberikan sedikit stimulus rangsangan massal kepada kalian tentang beberapa informasi terkini yang nanti Pak Eko minta kalian diskusikan dalam kelompok. Ada demikian. Untuk membuat kelompok, Pak Eko akan membagikan spidol berwarna-warni. Silakan setiap satu orang memilih satu spidol yang kalian sukai warnanya. Silakan Mas. Ya, oke. Silakan. Pilih sendiri. Pilih biru, pilih hijau, pilih kuning. Ayo pilih yang mana? Masing-masing sudah memilih? Oke, terima kasih. Silahkan kalian berkumpul di meja kelompok dengan warna spidol yang sama. Ayo, yang hitam panggil temannya yang hitam, yang hijau panggil temannya yang hijau. Ayo silakan, keras baru main dengan. Ayo silakan. Buku dan perlengkapannya di bawah. Silakan. Ya, kelompok hijau lengkap? Oke, Pak Eko akan bagikan perangkat kerjanya. Anak-anak sekalian, di dalam perangkat kerja kalian nanti ada dua macam kertas. Yang pertama kertas A3, kertas besar yang digunakan untuk menuliskan peta konsep. Kalian coba nanti belajar dahulu, Pak Eko beri waktu untuk belajar tentang materi sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Jadi berbagai sumber. Nanti Pak Eko juga akan putarkan videonya sehingga kalian juga bisa belajar dari sana. Kemudian setelah selesai belajar baru dituangkan dalam peta konsep. Maksimal 15 kotak disertai dengan tanda-tanda panah yang bisa kalian hubungkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua kertas kecil. Kertas kecil ini isinya nanti permasalahan kekinian yang Pak Eko minta kalian diskusikan dalam kelompok. Kemudian di kotak ini juga ada gunting kalau kalian butuh untuk memotong solasi kertas untuk menempelkan di tembok nanti. Ayo kelompok 4, kelompok hijau. Silakan kelompok 4, kelompok hijau. Silakan. Mulai diteliti dulu perlengkapannya lengkap. Yang belum lengkap itu dicari. Lengkap semua anak? Lengkap. Kalau lengkap silakan perhatikan slide berikut ini. Bagi yang ingin mencari informasinya dari buku paket atau LKS dipersilakan. Ayo putarkan video pembelajarannya. Bagi yang ingin melihat dari video pembelajaran, silakan. 5 menit sampai 10 menit gunakan untuk mencari mengumpulkan informasi. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW diutus di Mekah, Saudi Arabia. Artinya Islam yang sampai ke Indonesia ini pasti melalui beberapa jalan. Oleh karena itu, rasionalnya Islam datang ke Indonesia bisa menempuh jarak yang sangat jauh ini dari
saleh di Samudra Pasai, sehingga dari ini cukup beralasan kalau mengatakan Islam sampai ke Indonesia melalui perjalanan ketiga ini. Yang kedua adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, Islam sampai ke Indonesia langsung dari Mekah ke Indonesia dan pada abad 7 Masehi. Jadi saat itu yang pertama, cermati visi yang pertama. Ya, nah itu ya secara langsungnya yang sudah cukup belajarnya gimana? Oke, terima kasih. Silakan bisa dituangkan dalam peta konsep. Selama kalian beraktivitas dalam kegiatan pembelajaran ini melalui metode Marketplace Activity atau MPA, Pak Eko akan menilai kegiatan pembelajaran kalian. Jadi selama proses pembelajaran, Pak Eko akan melihat seberapa besar perhatian kamu dalam kegiatan, seberapa besar keberanian kalian dalam menyampaikan pendapat, kemudian partisipasi aktif kalian, pemberian saran kalian kepada kelompok kalian setelah keterlaksanaan tugasnya. Silakan dibuka presentasi yang A3 yang besar, tulisannya besar-besar saja. Tuliskan hal-hal yang sekiranya sangat penting sekali, kemudian bisa kalian jelaskan nanti kepada teman lain yang akan memberi informasi dari kelompok Anda. Maksudnya bisa dipakai barang, dipakai supaya tampilannya menarik. Boleh dikasih ornamen nanti, kasih pakai dan sebagainya, semakin menarik, semakin akan banyak yang memberi informasi di tempat kamu. Ya, nggak kotak tapi lingkaran, budel-budel juga boleh, ya, boleh kayak ondel-ondel. Ini boleh nih, misalnya nanti selesai garisnya ganti hitam, boleh. Tapi dominan warnanya kuning karena kalian kelompok kuning. Ya, apanya? Iya boleh, boleh. Kelompok 2. Bolehnya siapa? Kalau sudah selesai kasih identitas, tampilkan itu salah satu bintangnya. Ya, kelompok 4 jauh, anggota kelompoknya siapa tulis? Ya, nanti terus lari, Arya. Kita akan coba. Saya sudah selesai Pak. Nah, gitu ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada penjual informasi kelompok lain. Silakan kelompok 4 bisa membagi anggotanya. Silakan kelompok 2. Tempelkan ya, tuh kelompok 2 pink. Tempelkan dulu, satu dulu. Ya, terima kasih. Juara
atau kelompok dua yang memiliki spidol biru. Dalami lagi, kalau masih kurang puas dalami lagi. Box banget kelompok tiga kita. Box banget kita nanti. Oke. Silakan katakan jenengnya, juara liganya kelompok kuning. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tangan diangkat semua. Nah, oke, gak ada yang pegang ya. Terima kasih. Untuk putaran yang pertama, pemenangnya adalah kelompok 4 dengan warna spidol hijau. Tepuk tangan untuk kelompok lain. Untuk tahap selanjutnya, silakan tunjuk satu orang dari kelompok kalian yang akan berperan sebagai penjual informasi. Jadi nanti setelah selesai kita bagi ini, tolong peta konsepnya di kertas besar A3 itu ditempelkan di tempat-tempat yang sudah tersedia di sekeliling kalian. Boleh pakai apa ini? Solasi, boleh pakai lem, boleh ya. Silakan. Kemudian tunjuk satu orang sebagai penjual informasi. Tugasnya memberikan informasi, menjawab informasi, menyampaikan isi peta konsep kelompok kalian kepada teman-teman atau pembeli informasi yang nanti akan datang ke warung Anda. Maka berlombalah kalian menawarkan tapaknya, menawarkan warungnya. Ini pelajari Islam sini. Misalnya, sini. Teori maksudnya Islam ke sini. Kalau kamu diam nggak ada yang beli, berarti nilainya rendah. Tapi kalau semuanya dihadiri, tiga-tiganya datang semua, setiap yang datang tanda tangan. Nah, nanti kalau itu tanda tangannya harusnya 3 maksimal. Kalau tanda tangannya 1 berarti warung Surapayu. Gitu ya. Nah, yang beli informasi kalian membawanya alat tulis. Tanyakan segala hal mengenai peta konsep yang dibuat oleh kawan kalian pada kelompok lain tersebut. Nanti setelah selesai baru kembali ke mejanya masing-masing dan ceritakan kepada teman yang menunggui warung Anda agar dia juga mendapatkan informasi yang lengkap. Bisa dipahami anak sekalian? Ya. Boleh kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok biru di sini. Ya, betul. Kelompok 3, kelompok kuning di meja sebelah selatan, dan kelompok hijau nanti di dinding sebelah timur. Pakai lem boleh, kalau kelamaan boleh pakai lem. Ya. Silakan sudah ditunjuk siapa yang menunggu? Ya, yang menunggu apa namanya, Pak? Warung informasinya. Berarti yang lain nanti siap-siap mencari informasi ya dari kelompok. Kita sudah tunjuk siapa? Ya, nanti terima kasih. Kalau berdua siapa yang menunggu warungnya? Oke. Ya, tempel saja di situ. Itu Goni semua ada 7 kok. Itu Goni dijelaskan kepada yang datang ke lapak kalian, lapak informasi. Siap? Silakan kalian panggil orang-orang untuk datang ke warung informasi Anda. Silakan. Ayo, ya kan? Dicatat, tanya, catat. Kalau puas, berikan tanda tangan. Dan uangnya di Jelaskan. Nah, ini kelompok 4 berarti sudah ada yang jadi ya. Nah, betul, karena kelompok 4 sudah ke hijau. Satu, ini belum ada yang berdata. Wah, ini saya nyari mana ini yang sulit ini, makanya nggak bisa terus. Nggak apa-apa, itu hanya pembeli, kan pembeli adalah raja. Pembeli adalah raja.
belum clear kelompok 4 terakhir, belum clear. Udah, ada tangan sampai kalau udah puas. Silakan kalian mau menambahkan sekarang. Oke, gantian. Tadi pada putaran pertama juaranya kelompok 4, sekarang kelompok 4 terakhir. Ya, dan juaranya sekarang kelompok 1. Kelompok 1. Tahap ketiga, silakan teman yang tadi memberi informasi berbagi informasi kepada temannya menunggu lapaknya. Diceritani mau oleh-oleh apa wae. Kemudian penunggu lapak menuliskan lagi boleh. Oh, kuwi to, oh aku mau jadi hati dadi ngerti. Ya, silakan boleh. Ya, silakan. Temennya mendengarkan juga. Sudah selesai kalian? Sudah ya? Terima kasih. Sudah selesai. Sebagai penutup, sekarang silakan karena kalian sudah menerima konsep yang utuh, berarti setiap satu kelompok sudah memahami teori masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian Wali Songo sebagai pendakwah atau yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Yang ketiga strategi dakwah Islam di Nusantara dan yang keempat kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Silakan kertas yang kecil, ya kertas foliumnya, folium putih dibuka. Ada pertanyaannya di sana. Silakan didiskusikan, dijawab satu paragraf saja. Jadi nggak usah banyak jawabannya. Berikan jawaban yang kritis, yang tepat. Ya. Kelompok kita pertanyaannya, mengapa ada yang menganggap bahwa Wali Songo itu 50-50 itu tidak ada. Ada loh. Coba kalian cari di internet itu orang andel. Kalau Wali Songo itu adalah kalau kalian itu ada artinya apa? Nah, bagaimana cara kami menjelaskan? Satu paragraf aja ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, terima kasih Arya Gani. Oke, bagi yang sudah selesai, silakan masuk ke penilaian 5.1. Bagi yang sudah, bagi yang belum, katakan yang penilaian 5.1. Ya, seperti itu tampilannya ya. Seperti itu tampilannya. Ini kelas ya 9A, kemudian masukkan nama dan seterusnya. Oh ya, sebenarnya sih saja nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan di satu di tempat alat tadi. Ya. Ya, terima kasih. Silakan silakan. Ya, terima kasih. Terakhir kelompok 3, kelompok paling bego. Ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Silakan dibuka APK-nya di LKPD atau penilaian 5.1. Silakan diisikan kelasnya 9A, kemudian nama, kemudian klik berikutnya. Pertanyaannya ada 10, dimulai dari adanya tampilan videonya. Videonya tadi Pak putarkan, video pembelajarannya. Langsung aja pertanyaan. Ya, Islam yang dibawa Rasulullah secara meyakinkan bukanlah agama asli masyarakat Indonesia, tapi berasal dari Mekah, lalu dengan berbagai perantara tiba dan berkembang di Indonesia. Maka lahirlah beberapa teori yang menyimpulkan perantaraan atau cara masuknya Islam ke Nusantara. Salah satunya adalah teori Gujarat yang menyimpulkan bahwa Islam yang berkembang di Indonesia datang dari Mekah melalui Gujarat. Bukti terkuat teori ini adalah buktinya apa? Wah, ini sudah hampir selesai malah. Dan dapat berapa, Mas? Oh, baru
Ya, silakan, boleh dikerjakan. Ya, oke, data nomor 5. Terima kasih, Tuan. Lanjut. Ya. Weh, keren. Udah mau selesai. Apa tuh ya? Di meja nggak apa-apa kerjakan ya di meja. Ya, kirim tuh, kirim. Yang sudah selesai ini kirim. Oke, kirim. Salam. Isi dong. Isi Pak. Ya. Yang belum selesai segera selesaikan. Nah, itu peta Indonesia, itu pertanyaan nomor 9 ya. Ya, peta Indonesia. Di mana letak kerajaan? Kerajaan yang ditunjukkan pada peta nomor 3. Nomor 3 di Sulawesi. Kerajaan apa itu? Nah, kerajaan Islam apa di Sulawesi? Gak usah, bintangnya gak usah. Bintangnya udah selesai dari putaran 3 ya. Diklik aja. Sedikit selesaikan git, ayo git. Ya selesai semua anak? Sekarang HP-nya tolong disimpan kembali. HP-nya disimpan kembali. Terima kasih atas kerja kerasnya siang hari ini. Cukup bagus. Tadi beberapa kotak-kotak sudah cukup ringkas dan bisa dijelaskan dengan baik. Pak Eko ingin mendengar jawaban terhadap permasalahan yang tadi Pak Eko sampaikan melalui putaran ketiga dari permainan kita dalam diskusi kelompok ini. Silakan kelompok hitam dibacakan jawabannya. Mengapa ada yang menganggap bahwa Wali Songo itu fikih? Teman yang lain mendengarkan. Kalau Anda tidak paham bisa ikut mencatat informasinya. Yang keras silakan. Mengapa ada yang menganggap bahwa Wali Songo itu fikih? Karena adanya anggapan fikih dakwah dengan kesenian adalah pelanggaran terhadap syariat Islam. Penggunaan dakwah wayang kulit yang disepadankan dengan menggambar, dakwah dengan gamelan disetarakan dengan musik yang diharamkan. Oh gitu, karena banyak yang dianggap haram maka dianggap Wali Songo itu tidak mungkin melakukan hal yang haram. Karena ada hal yang haram, Wali Songo itu menurut mereka tidak ada, gitu ya. Oke, sekarang kelompok apa ini? Kelompok kuning. Kelompok 3, kelompok kuning. Ceritakan bagaimana Sunan Giri itu berdakwah, buktinya apa yang bisa disampaikan sampai saat ini, apa strateginya apa? Silakan yang keras. Cara Sunan Giri mendakwakan Islam adalah dengan membangun sarana pendidikan seperti pesantren yang mengajari ilmu-ilmu utama dalam Islam meliputi hadis, Al-Quran, akidah, tafsir, dan ilmu fikih. Bukti yang ada sampai sekarang adalah strategi budaya, contohnya tembang mocopat dan tembang dolanan. Di antaranya tembang mocopat meliputi Asmarodono dan Pucung, tembang dolanan meliputi coba-coba suung dan pedang belang. Bukti politik meliputi situs Giri Kedaton. Oh, situs Giri Kedaton. Pernah ke sana belum? Ya, nanti tak ceritakan. Kayak kemana sana? Ya, insya Allah. Kelompok 4 ceritakan bagaimana strategi dakwah Sunan Ampel. Bagaimana cara Sunan Ampel mendakwakan Islam yang benar bisa dilihat sampai saat ini. Sunan Ampel berdakwah melalui pendidikan dengan pendidikan pesantren di kawasan Ampel Kota daerah Surabaya terkenal dengan fatwa walimanya bertujuan untuk memperbaiki moral masyarakat pada waktu itu. Ya, molimo, tahu nggak artinya molimo? Nah betul ya, seperti itu. Mau maling, mau main, mau minum, betul. Terima kasih. Mau itu nggak mau, artinya menjauhi 5 hal yang awalnya M, main, minum, dan sebagainya. Kelompok 2, silakan ceritakan strategi dakwah Sunan Kalijogo dan buktinya. Bagaimana cara Sunan Kalijogo mendakwakan Islam yang buktinya bisa dilihat sampai saat ini. Model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijogo dengan pendekatan lewat kesenian dan kearifan lokal. Ia juga menyumbangi ide seperti perencanaan alat-alat pertanian, desain pakaian, permainan tradisional anak-anak, hingga musik gamelan seperti tembang ini. Ya, terima kasih sekali. Kelompok 4 bagus sekali. Kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kerja keras kalian. Selama kalian tadi mengikuti kegiatan, saya sudah menilai keaktifan kalian, partisipasi kalian, juga sikap kalian. Jadi Pak Eko menilainya dengan observasi atau pengamatan. Sebagai penutup, mari kita coba refleksikan kembali apa yang sudah kita dapat hari ini. Apakah betul-betul semua anggota kelompok memiliki
konsep yang sudah utuh atau belum, kita akan melihat. Yang pertama, tadi kita sepakati bahwa Islam berasal dari Mekah sampai ke Nusantara yang istilah sekarang namanya adalah Indonesia. Ya kan, dengan beberapa teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, boleh. Yang kedua teori Cina, boleh. Ketiga teori Persia. Yang keempat teori Gujarat, Persia, Cina, teori Mekah. Betul, terima kasih. Ya, teori Mekah. Bukti bahwa teori-teori itu memang benar, memang terbukti. Ada apa tadi diantaranya? Buktinya apa diantaranya? Teori Mekah buktinya apa? Teori Gujarat buktinya apa? Ada apa tadi? Iya, betul. Ada nisan Sultan Maulana Malikus Saleh yang bentuknya mirip dengan nisan-nisan yang ada di Gujarat dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya strategi dakwahnya. Strategi dakwah menyampaikan Islam ke Nusantara itu apa saja? Yang pernah tahu tadi apa saja? Kan kalian dengar dari kelompok lain. Apa strategi dakwahnya? Melalui apa saja? Pernikahan, perdagangan, terus apa? Pendidikan, pondok pesantren, seni budaya contohnya wayang, gamelan, ya. Kemudian mereka yang mendakwakan Islam ke tanah Nusantara, khususnya tanah Jawa, itu dikenal dengan sebutan wali songo karena jumlahnya ada. Yang pertama misalnya adalah Sunan Giri, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, 4 Sunan Giri, 5 Sunan Derajat, 6 Sunan Gunung Jati, 7 Sunan Kudus, 8 Sunan Kalijogo, dan yang ke-9 Sunan Muria. Ya. Nah, mereka berdakwah dengan berbagai macam strategi tadi. Kalau Sunan Kalijogo, Sunan Ampel berdakwah di mana? Surabaya. Surabaya itu Jawa Tengah, Timur, Barat, Jawa Timur. Sunan Kudus berdakwah di mana? Kudus itu di mana? Jawa Tengah, Timur, Barat, Jawa Tengah. Tuh, yang tadi Bapak tanyakan Sunan yang dilaporkan Sunan apa? Sunan Derajat, betul, terima kasih. Ya, semua sudah bisa. Kemudian terakhir kerajaan Islam Nusantara, satu kerajaan Samudra Pasir terletak di Pulau Sumatera. Yang kedua kerajaan Kesultanan Banjar terletak di Pulau Kalimantan. Yang ketiga kerajaan Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi. Kerajaan apa lagi? Ternate di Pulau Maluku. Kerajaan apa lagi? Kesultanan Demak. Malah lupa. Kesultanan Demak itu yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa pada umumnya. Terima kasih sekali anak-anak sekalian, sudah cukup pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan hasil dari penilaian kalian tadi akan Pak Eko analisis dulu, kemudian segera Pak Eko sampaikan lewat WA group yang nanti nilainya belum tuntas, remedial, dengan mengikuti pembelajaran seperti ini, tetapi nanti tidak berkelompok dengan cara yang lainnya di luar jam pelajaran. Bagi yang sudah tuntas, kalau tuntasannya nanti di atas 80%, kita akan adakan pengayaan. Pak Eko akan kirimkan beberapa bacaan seperti jurnal dan sebagainya untuk kalian buat rangkumannya atau refleksinya. Beberapa nanti yang penting dalam satu kalimat per butir kalian tuliskan. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bisa dirapikan kembali, mejanya harus bersih kembali, bukunya dipegang, dirapikan, semua alat kerjanya masukkan kembali ke baskomnya. Biar ditinggal di situ, nanti Pak Eko akan menilai lembaga kerja kalian yang ada di kerjaan. Sudah? Cukup? Sudah? Ya, terima kasih. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.